Oke. Ngantuk banget. Ulang. Gue oke lagi. Oke. Lagi. Jangan di crop, ini bagus ya. BTS itu bagus. Ngantuk banget ya Rek ya. Apa Dims nih? Ini kemarin siapa yang tidur waktu nonton balapan nih? Kalau Dims, Regi selalu Dimas tidur atau Regi? duluan. No. Regi Tapi udah- tidur. tapi Kalau udah gue itu samar-samar, gue masih nonton. Gue tuh tidur 40 inget banget gue. Satu tidur gue. Enggak. Bohong guys, lap 4 itu Dims. Ditambahin puluh aja sama dia. Sok-sokan. Keren. Dia ketika Iya, Max iya. Verstappen lap 4 nyalip Leclerc sama Magnussen tidur ya. Itu gue yang double overtake itu gue masih nonton, masih Itu seger iya gue. dong. Lap 9 kerasa tuh. Habis itu. Lap 9 gini-gini lap 9, lap 9. kan Lap udah- 15 tidur. Kan Leclerc Lap sama 20 Magnussen bangun. udah kesalip udah. Berarti kan Magnussen lagi yang Verstappen lagi yang menang udah kelar. Oh, tapi sempat bangun lap 38. Ngelihat Leclerc, wah Leclerc. Lah, masih nyangkut sama Haas, waktu tidur lagi. Iya, duelnya petah sama Haas. Iya. Gimana sih? Gue gak paham lagi dah. Agak lucu itu ya. Emang Yes. Leclerc. Miami Grand Prix ya, cukup menarik, cukup bosan dan cukup nggak bosan sih kemarin, seru banget, Enggak. seru parah, Jujur Seru parah ya. jujur seru tuh Parah. kemarin. seru parah ngelihat Ferrari sama Haas battle tuh seru banget sih. Nah itu Iya. dia Ya, poinnya. Verstappen menang lagi seru kok. Cuma kali ini menangnya perjuangan gitu, kayak asa ada aja. Iya, asa. ada perjuangan. Perjuangan apanya? Lap 15 ke 2. Oke, Ya jadi lumayan ya 9 ke 1. ya cukup menarik. Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, comment, subscribe. Sorry banget gua di remang-remang ya ini karena di Jakarta. Remang-remang bos. Ya biasanya paling proper ya gua, ternyata sekarang gantian nih muka doang yuk. Oh iya, Mike doang nggak yang belum pernah podcast di luar ya, kita semua udah pernah ya. Iya. Belum pernah Nopal ada. ya, Nopal udah pernah podcast di luar, bener juga ya. Amin. Dim sudah, Regi udah pernah pas Regi di udah, kos-kosan ya. yang di Jakarta. Iya. Gue baru pertama kali ini akhirnya keluar kandang ya. Jangan lupa like, comment, Keluar subscribe. Yes, Kemarin bantu kami keluar kandang. kemarin tebakan Dims yang bener ya berarti Iya, ya. bener. Iya Ceko, betul lagi telepon gua kampret. Verstappen, Max, Ceko, Alonso, Alonso. Aduh. Alonso. template anjir. Template ya kan. Ini the new Humverbot ya. Iya. Betul. Makanya seperti itu lah. Emang kayak gitu. The new ini kalau lebih mundur lagi itu Ham Ross Fat ya. Ham Ross Fat. Fat. Roset. Iya jadi aduh padahal kemarin tuh apa ya cukup membagongkan ya karena kita lihat kemarin tuh Ferrari melempem banget. Terus McLaren tiba-tiba melempem banget lagi. Padahal kemarin di Baku sepertinya McLaren cukup lumayan gitu kan. Ya menjanjikan. Menjanjikan lah. Maksudnya kita bisa lihat dibohongi sama Sekrum. iya, kan Piastri juga P11 tuh kemarin di Baku. Jadi wah kayaknya oke nih gitu kan. Dan kemarin yang strategi yang sama dipakai juga untuk Alpine dan Hamilton ya dan strateginya works parah karena emang nyatanya kemarin itu Van Aert yang paling top ya. Gigit. Betul. Iya. Karena ternyata tracknya teman-teman. Kenapa kok bisa tracknya bang? Karena tracknya tuh diguyur hujan ya. Yes. Jadi Benar-benar jadi dihujanin. karetnya tuh Karet. jadi pada karetnya tuh pada hilang dan kenapa Wush. Max Verstappen itu bisa tetap kenceng padahal pakai ban hard bekas karena semakin lap track degradation-nya tuh semakin bertambah gitu. Jadi tracknya tuh semakin ada karetnya sehingga Max Verstappen pun terbantu dengan apalagi memang Red Bull emang tire degradation-nya kan memang paling minim gitu ya, paling bagus. Jadinya itulah kenapa kemarin Max Verstappen sama Perez kok masih bisa stay di segitu gapnya. Nah ternyata setelah baca-baca karena tracknya tuh dari yang fresh karena hujan, jadinya setiap lap itu tracknya semakin lama semakin bagus karena bekas-bekas ban para driver juga nempel di situ kan jadinya, jadi membantu Max Verstappen gitu. Tapi ya itulah jadinya tracknya super seru ya, karena itu gitu. Betul. Sayangnya nggak banjir, nggak hujan ya saya bingung banget itu. Ya beberapa hari sebelum balapan gitu kan di Twitter di IG berseliweran gitu Oh banjir, hujan terus ya. Mau hujan, Betul. thunderstorm. Ternyata Di cuma prank. mendung-mendung doang anjir. Itu literally satu full balapan ya. Aku ngeliatin awan kan. Ngeliatin Ngeliatin awan. Awannya kelihatan. Jadi kalau setiap track
disorot dari helikopter itu kelihatan itu apa namanya awannya Awan mendung ya? gerak gitu kan. Nah, mendung-mendung doang lewat gak hujan. Hujannya ternyata gitu kan. malamnya ya, malam kemarinnya ya. Sebelumnya. Malam. Jadi yang itu tadi di-mention track-nya jadi green lagi. Yes. Padahal anehnya ya, track green itu juga membuat para driver itu sebenarnya jadi lebih susah. Tapi nyatanya kemarin safety car satupun nggak ada yang keluar gitu. Itu kemarin fun fact juga itu ya. 13 udah ada sebelum ini udah ada 12 kali balapan di mana nggak ada DNF dan ini kalau nggak salah yang ke-13 kali dan kemarin dari 1140 lap full lap dari para pembalap hanya ada minus 2 doang. Jadi total lap kemarin 1138 karena ada 2 pembalap yang overlap si Sargent dan juga Iya, si si Sargent. Piastri. Jadi uniknya adalah De Vries yang beberapa minggu belakangan ini kena olok-olok gitu kan. Wah, ini bapuk kembali Masih ke FE, kembali ke FE. Ternyata kemarin ya masih survive nggak ke overlap walaupun di P18 ya kalau nggak salah si De Vries. Iya, 18. Jadi Iya. nggak bagus-bagus banget, cuma at least nggak ke overlap kemarin si De Vries. Hampir tapi kan. Ada better Hampir banget itu. meskipun tetap 0. Betul. Jadi mungkin kita tadi belum juga memberikan skor ya. Mungkin skor singkat aja lah. Yes. Skor singkat aja. Skor Jadi, singkat. formalitas ya kita biasanya memberikan skor soalnya Oh walaupun iya harus. walaupun ya pasti segitu-segitu aja lah skornya karena sangat seru ya Resya sekali lagi. Silakan. Parah. Regi Better. Arsanda ya. Oh, 9,5 dari Regi Arsanda sangat baik sekali. No. Oh, Enggak. oh bukan ya. Tidak semudah itu ya. Gua naikin dikit deh 75 ya meskipun memang banyak Bagus aksi baik gitu sekali ya. Baik-baik. Betul. Karena plot twist ya. Plot twistnya per alo gitu ya. Jadi ya Oh, itu plot twist sih ya bener. Max Verstappen ujung-ujungnya di depan lagi gitu ya. Sudah tidak aneh. Nah, itu dia 75 enggak 8 gitu ya. Meskipun kita tahu lah seru banget ya lihat Ferrari bareng khas Ferrari gitu ya. Iya, Jadi itu sama-sama spotlight. Ferrari. Bener. Gua suka sih enjoy di situ. Di situnya enjoy. Betul. Udah deh, gitu aja. Oke, Singkat Dims. ya, 75. 7, dah silakan Pal. 7. Oke. Ada ya aku ada lah. Aku juga Agak. 7 juga sih. 7 ya. 7 soalnya Iya. kemarin tuh mungkin kan Alonso bilang ya. Yang tanya tuh menurut lu lap berapa Max sampai ke lu gitu? Lap 25 lah, kemarin lap 13 udah kesamber ternyata kan. Udah Ternyata 14 15. Max tuh kid personally gitu kayak mungkin di pikirannya kayak wah gue harus kejar Alonso nih. Nah, Pas itu. podium ngomongin anjir. Ya waktu di cooldown room. Iya. Dia omongin anjir kepikiran udah lupa gitu kan. Kemarin kalau bisa itu 7 karena sekali lagi kemarin tuh bukannya Perez yang pelan gimana, cuman emang Max kenceng banget. Ban cocok, ban hard enak banget. Terus honorable mention Russell bisa keempat dari ke-6 startnya. Terus Haas somehow bisa menahan Leclerc selama itu. Dan Alpine finally double point. Double ya. Tanpa insiden. Alpine berhasil pakai strategi yang kemarin ban hard sampai Iya. akhir. Dan Kemarin yang pakai hard awal Yes. bagus-bagus Itu semua. berhasil. strategi itu juga Bagus. dipakai Wah. sama Hamilton start P13 Iya. loh dan berhasil Yes. finish Bagus, di depan Mas, Leclerc. Hamilton P6. P6. Hamilton P6. P6. Maksudnya startnya kan Hasilnya P13 Hamilton. Lumayan. Jadi kemarin itu ternyata strategi yang benar itu ternyata adalah start di ban hard duluan ya. Iya. Benar. Terutama yang belakang sih, terutama yang belakang Yeah. itu start ban hard. Apalagi kalau misal pace yang nggak nggak challenge, bukan challenger gitu lah istilahnya, bukan yang kenceng-kenceng di atas. Pada pakai ban hard, bilang GG juga sih. Kemarin overcut berapa orang paling gila itu. Max aja nge-overcut 8 orang kan. Ya. Iya. Iya iyalah, Verstappen of Iya. course nge-overcut 8 orang kan akhirnya keluarnya Terus- ngering 7 Oh, 7 orang, sorry, Dia keluar 7 di orang. P2. Dia Oh, keluar iya, di iya, P2 benar. gitu Ah, iya. kan. Tapi Dia banyak gagal. anjir. Gagal ngenain si Perez. Ya of course. Iya. 2 detik Beda. doang. Hmm. Iya,
Itu bisa motong Beda kelas. rubber tick anjir, GG. Yes, Yep. Parah menarik. sih. Mungkin dari gua ngasih 5 aja sih skornya. Enggak 6 deh, 6 deh, 6 deh. Ini 6 baik. karena 6 karena ya oke Science lah. of five. Banyak enggak 6 karena emang banyak beberapa fight yang terjadi sih. Maksudnya fight itu dalam artian Ya. Max dari P9 bisa ke P1, lalu Satu. Lewis 13 jadi ke 6, mengalahkan Leclerc bahkan gitu kan. Leclerc kan startnya di P berapa tuh? Nah itu sih P7. Leclerc sih itu Jadi emang parah kemarin tuh anjing. ya Leclerc kemarin kayak kehilangan pace aja dan ya gue nggak tahu apakah karena memang dia menjaga pace-nya karena kan dia melakukan mistakes 2 kali tuh yang pas quali sama pas practice gitu mungkin karena apakah dia main aman karena kemarin DRS-nya juga kalau dilihat sih Haas bener-bener bisa mengimbangi gitu kan jadi kayaknya sih kalau dilihat sekilas DRS-nya Ferrari yang masih lemah banget ya kelihatan juga pas di Baku gitu kan. Dan buktinya juga ditambah dengan tire degradation juga sih ya apalagi Aston Martin kan juga bisa ngejar banget tuh yang di Baku kan hampir jadi ya di sini kemarin Leclerc agak melempem sih bahasanya kalau gue tuh melempem gitu ya. Sayang banget mungkin dia nggak maksimal juga karena dia udah mistakes 2 kali jadinya mungkin dia jadinya takut atau gimana gue nggak tahu juga. Mobilnya itu. Betul. Mobilnya. Sains penalti ya. Dan kemarin tuh Leclerc mentok-mentok tuh cuma bisa P6 kalaupun nggak 6. kesalip sama Hamilton gitu ya. Ya, Tujuh? Ya kalau misalnya nggak kesalip tapi kan Oh iya ya. endingnya kesalip tuh. Kan kesalipnya cuma sisa 3 lap doang terus baru kesalip Iya. karena Hamilton juga pakai ban yang lebih fresh kan, pakai medium dia. Jadi apa namanya? Ya mungkin semuanya salah strategi ya karena ya itu tadi ternyata tracknya jadi green. Harusnya ini bisa menjadi pelajaran sih sama tim-tim lain. Kalau lain kali ada track yang seperti ini, ada hujan di awal-awal, mungkin bisa reverse aja strateginya pakai yang keras dulu mungkin. Ini bisa jadi data lah. Kemarin soalnya yang pakai strategi walian, kalau bahasa Malang itu walian ya. Strategi walian ya, dibalik gitu, yang hard ke medium gitu kan. Itu ternyata lebih works parah, terutama Max Verstappen yang paling terkena dampaknya ya. Masa udah masuk di lap 45, keluarnya cuma sedetik di belakang, nggak sampai sedetik bahkan di belakangnya Perez gitu ya. Jadi 1,7 ya itu 1,7 kan karena bannya belum optimal aja itu. Keluar pintu pitnya Ya, baru tuh keluar. pintu pitnya tuh under 1 second kayaknya deh. Dan itu pun karena Max Verstappen kemarin pit stopnya 3 detik. Jadi cukup lama di pit stopnya gitu. Jadi cukup ketahan lah. Ngacir. Betul. Jadi keluar ya kayaknya Perez dikasih nafas doang itu sama Max ya. Boleh lalu mimpin berapa lap lagi gitu terus disalip Dikasih lagi sama ngepur dia. dikit. Itu ngecas 1 lap itu. Iya, Si Max Verstappen Verstappen ngecar saja itu kemarin. Dan masih dapat fastest lap. Ya of course sih dia pakai ban yang lebih soft juga kan. Jadi, Iyalah. Yes. dan bensinnya juga Yang lebih dia itu yang paling telat, paling terakhir pit stop soalnya Verstappen. Gue kalau jadi Perez ya, paling fresh. gue kalau jadi Perez gue tanya sih sama tim, Max Verstappen berapa waktunya, terus gap gue ke belakang berapa, kalau bisa gue gak memungkinkan ngejar, gue masuk aja deh, gue ganti soft, gue cari fastest lap, bodo amat, P2. Aman bisa kok. Iya, Satu kan pistol kemarin gitu. kemarin bisa Iya. kan, 19, jadi gue Bisa. at least poin gue 19 gitu ke Max Verstappen, gak. Kalau 18, masalahnya kalau Max sekarang yang dapat fastest lap, poin dia 26 gitu kan. Tapi gue akui gue harus salut sih sama Perez ya karena Perez bersikeras masih kepingin WDC yang mana gue sih kalau jadi Perez sih anjir gak mungkin lah dah Ya, sok mohon maaf. dah WDC aja. Kalau misal abis ini street circuit lagi gitu kan selama Ya. 20 ronde street circuit terus bisa WDC, tapi kalau sirkuitnya kayak gini ya susah lah. Si Perez Iya, pace-nya kalah parah dan Parah. street circuit berarti paling sisa berapa sih? Kurang dari 10 kan? Monaco, Sisa- Las Vegas Monaco, nanti Vegas, terus Las Vegas, Kanada, Singapura Singapura. Singapura. 4. Berapa tuh? 4. Iya. Udah itu 25 kalimat cuma tambah No. 100 doang itu Perez. Iya. Kayaknya Verstappen doang udah Ya, paling tapi kemarin susah sih. kemarin street circuit juga Perez terbuli-buli gitu. Iya tapi konsep PS kita kan masih yang lega gitu loh, enggak yang sempit Iya, kayak nggak yang tembok-temboknya berat gitu kan, dan ya parah sih Perez kemarin fall off-nya. Sebelum balapan kan kayak ekspektasinya Perez ini udah bangun gitu kan. Ternyata
dengan pole position pun masih nggak bisa ngimbangin. Dan yang unik adalah di rentang lap 20 sampai lap 47 ketika Perez dan Verstappen sama-sama pakai ban hard, itu 10 lap awal si Perez ngejar Verstappen, time-nya dia lebih bagus setelah pit stop. Terus masuk lap 30 I see. door Max langsung ngacir parah, jadi langsung nyalip pace-nya. Kalau aku lihat dari dataku, of course itu lap 20 Verstappen memelan, lap 30 kenceng lagi. Jadi ya kelihatan konsep di tengah-tengah ya. bisa jadi sih, bisa jadi. Dan Wow. dari nge-push tersebut dari lap 30 sampai lap pit stopnya gitu kan, lap 30 lebih lah ke lap pit stopnya Max, itu berarti sekitar 10-12 lap itu dia dapat sekitar 3 detik kalau nggak salah kan. Gapnya awalnya 15 detikan tuh Max ke Perez kan, terus waktu pit stop jadi 18 atau 19 detik. Dan plus pit stopnya Max yang sedikit pelan dalam standar Red Bull, itu bisa dihindari sih battle di akhirnya itu kan. Itu kalau misal pit stopnya lancar aja ya guys, wah, keluar pit stop di depannya Sergio Perez langsung pada protes kayak what the hell. Dan kemarin itu benar-benar Max terkelas parah, karena kalau ngomongin ini ya kayak wah ini Verstappen menang roket ship Sergio Perez tolong, mobilnya Sergio sama Perez iya di stint tengah aja perbandingannya, stint tengah Sergio Perez istilahnya pakai ban yang baru panas ya, ban hard baru panas, dan Verstappen ban hard tua. Jadi kan kelihatan banget itu pace-nya. Verstappen masih bisa fastest lap, masih bisa at least ngimbangin Sebenarnya lap time dari Sergio Perez. Pace-nya yang Max sama pakai ban baru. Pace-nya Max sama Perez tuh sama, pas pakai ban hard tuh sama. Cuma ya itu tadi sama, tapi dalam artian samanya Max itu ketika Max bannya padahal udah berapa lap lamanya gitu kan. Nah, itu dia. Jadi, udah tua. Ya, jadi maksudnya gini, dalam artian pas Perez bannya setua Max Verstappen yang hardnya Max Verstappen itu sebenarnya pace-nya sama. Cuma ya itu, kalau menurut gua kemarin itu masalah strategi aja sih. Strateginya favor ke Max Verstappen. Ya walaupun kalau strateginya sama, kayaknya mungkin memang masih Max kali ya. Atau mungkin ada chance lah, at least Perez masih punya chance lah kalau kemarin sama strateginya. Karena itu tadi ketika kan waktu Perez ganti ban hard, pace-nya tuh sama terus, dan gap-nya tuh 18 detik terus kemarin. Berarti kan itu membuktikan bahwa memang ban hard pace-nya segitu dari Red Bull gitu kan. Jadi ketika Max Verstappen udah ganti medium, ya of course medium ya lebih kenceng karena kan lebih soft bannya gitu kan. That's why kemarin kalau menurut gua sih ya lagi-lagi strateginya favor ke Max Verstappen. Gitu. Tapi gak ada yang tahu guys. Nih kalian para penonton ya, wah ini pantesan Verstappen jurdun karena diunggulkan oleh Red Bull. Gak ada yang tahu bahwa kemarin ban hard bisa lebih unggul daripada benar sih. ban medium gitu kan. Karena defaultnya, pabrikannya, settingan pabrikannya, strateginya of course ban yang softer. Kalau dibuat di depan ya, at least top 10 gitu kan, mayoritas biasanya itu softer ke harder gitu kan. Jadi medium ke karena harapannya lebih ngacir dulu kan gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri kemarin ban hardnya Max Verstappen tiba-tiba nyalip sana sini gitu. Even Max Verstappen double overtake di lap keempat, dia ke posisi 2 itu hanya butuh 15 lap aja gitu. 15. Jadi sangat-sangat cepat sekali gitu kan. Dan ke posisi pertama juga karena waktu itu Perez pit di lap 20 kalau nggak salah, dia pit. Jadinya Max yang memimpin, dan ya the rest is history. Ban hardnya Verstappen, gue nggak tahu sih ini berita apa enggak ya. Cuma katanya hard ini pakai di tuh itu hard bekas, bukan hard baru. Itu masih hard bekas. Iya. Kan? Paling bekas. Tapi paling bekasnya cuma bekas berapa lap doang, bukan yang bekas banget gitu. Jadi tetap aja kayak bukan hard baru, hard lama terus dipakai nge-push bisa ngimbangin Perez pakai hard baru. Dan nggak cuma buat Max doang kan, yang di belakang pun
walaupun nggak seroket Max mobilnya tapi performanya tetap bagus lah. Hamilton, naik banget. ya Hamilton GG, Ocon Ocon juga ya poin akhirnya. 9. Ocon poin tapi Iya. walaupun mereka berdua nggak bisa ngalahin teammate mereka tapi tetap aja ban hard strategi hard medium kemarin itu oke lah bisa dibilang. Yes. Magnussen aja hampir kejar sama Tsunoda kan, tapi untungnya ya Magnussen masih bisa poin di posisi karena kemarin aku kayak berharap wah ini Magnussen please poin dan untungnya masih bisa poin. Yang di belakang yang di belakang pun Hülkenberg, Zhou, Tsunoda, Stroll nggak bisa ngejar. Jadi by the way Stroll guys ini unik banget kemarin, gak ada pace-nya sama sekali. Gak Aneh aja. kelihatan. Gak ada pace-nya sama Ngilang. sekali guys. Iya kita nontonin Leclerc, nontonin Verstappen, salip-salipan gitu kan. Giliran Stroll stuck terus. Aduh, ini benar-benar Nyangkut kelihatan sih. Nyangkut Ya, nyangkut. di belasan malah dia. Kalah sama Yuki Iya. malah. Iya. Yuki dari belakang bisa ke Finish di 11. P12 dia finish di P12 di belakangnya. Yuki 11 bos. Pakai mobil 9 tercepat. Gila sumpah. Ya, Yuki lagi-lagi dapat P. Ini jujur balapan 11. kemarin itu ngantukin tapi Bentar, ini agak nge-lag di gua, agak nge-lag. Jadi ya. Atau koneksi gua atau kayaknya koneksi gua. Oh ya. Oke, udah aman. Jadi ya itulah. Ya kemarin tuh yang jadi pembahasan akhirnya F1 tuh jadi boring karena bannya. Ban karena bannya itu bentar nih jadi nge-lag lagi. Oh aman, udah. Karena bannya itu ada Pirelli bawanya ban yang hard ya. bukan, ya jadinya F1 tuh lebih favor untuk lebih memilih untuk menggunakan ban yang hard aja selama. Jadi one stop doang nih. Jarang-jarang kita ini udah 5 race kita nggak ada yang race yang two stop kan. Jadi kayak medium hard aja gitu. Dan hardnya itu sangat-sangat tebal sekali kalau dilihat-lihat bisa dipakai puluhan lap bahkan sampai hampir finish gitu kan. Kayak kemarin Max Verstappen masuk tuh baru di lap 45. Berarti kemarin 57 berarti 17 40 iya 47 ya. Pokoknya 12 lap doang. Verstappen box 47. Ya, Cuma 12 ya? berarti 12 lap doang Max Verstappen menggunakan ban medium. Jadi kan tandanya 75% lebih balapan itu dipakai ban hard doang. Jadi itu yang membuat akhirnya mungkin F1 jadi kesannya boring karena kenapa kok boring? Jadi strateginya nggak bisa banyak pilihan. Yang mana tim-tim yang gede kayak Red Bull, yang kencang kayak Red Bull akhirnya ya sangat advantage banget. Dia bisa kabur banget gitu kan. Berbeda kalau misalnya ada 2 stop. Nah makanya orang-orang tuh sangat mengharapkan yang namanya safety car. Karena safety car bisa mengobrak-abrik strategi gitu kan. Tapi sayangnya kita udah 2 race ini safety car-nya nggak ada. Baku cuma awal doang gitu kan. Dan itu pun juga gara-gara Nick De Vries yang nggak sengaja doang. Bukan crash yang parah-parah banget gitu. Jadi dramanya masih kurang. Ini Netflix kering nih. Dan juga di baku kemarin itu safety car-nya pas window guys. Pirelli. Orang-orang pada bilang kenapa Pirelli nggak bawa ban yang lebih lembut aja biar orang-orang tuh nggak predictable loh. Bannya udah habis lap segini. Wah kita 2 stop lagi kali ya. Nah, At least C3 45 gitu kan paling soft itu kan C5 kan. Maksudnya mana C4 tuh masalah. kemarin 234 kalau nggak aku 234 ya. baca dari Twitternya Pirelli itu sempat lihat C2, C3, Ini C4 jadi ya tebel apa tuh ban soft. di atas C3 itu udah atosnya setengah mati coy. Ya hopefully next race-nya di Imola bisa lebih apa ya, lebih fun lagi. Ya ini kandangnya Ferrari, kita lihat Ferrari katanya mau upgrade lagi juga. Alfa Tauri. Ya, tapi mungkin kita bahas Imola di next podcast aja karena race-nya masih 2 minggu lagi. So mungkin minggu depan kita libur dulu teman-teman. Karena gue juga masih di Jakarta. So Ya, minggu depan ya. Minggu depan ya sih race. 2 minggu lagi. Enggak, 2 minggu lagi. Minggu Tanggal depan 21 kan? Minggu depan bolong. Minggu ini bolong maksudnya sebenarnya. Minggu ini bolong. Oh ya, minggu ini bolong ya. Next week. Oh berarti next week rumahnya. kita ada episode lagi berarti next week kita bahas Imola guys. Iya, next week tanggal 21 kan. Betul sekali. Ini buat 21 Imola guys. Imola guys ya, betul. Oke baiklah kalau begitu ya kita akan ketemu lagi di Imola teman-teman. Jadi emang ini agak jaringannya agak nge-lag ya. Tadinya mau libur ternyata iya ada Imola ya. Habis Imola kita langsung Monaco. Jadi libur guys. Habis Monaco apa tuh? Spanyol.
Triple header mantap. Mampus. Ya. Mampus Iya, guys. gua bingungnya tuh balapan ICL gimana gue di sini guys. Jadi itulah ya. Jadi kurang Nggak lebih. usah. Oh, nggak boleh. Jangan. Masa gua bolong 2 race 0 poin, kasihan Ferrari. Jangan dong, masuk ke Iya, masuk ke makanya. sendiri Ya, aja. nanti ada di sini. Waktunya nge-carry. Aman nanti ada di sini. Oke lah. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Kita sudahi saja karena ini agak nge-lag ya teman-teman. Mohon maaf sekali mungkin agak lebih singkat untuk kali ini. Tapi kurang Tadi lebih kalau komentar kira-kira Yes. yang kurang apa gitu kan. Iya, Betul. silakan komen aja apalagi yang kalian perhatikan selama race di Miami kemarin. Kayaknya mostly itu aja sih dan McLaren juga mungkin kalau kita bahas-bahas kilas lah ya. Tim-tim lainnya tadi ada McLaren juga yang udah gue mention yang cukup mengagetkan juga secara pace. Sebenarnya yang mengagetkan tuh Ferrari juga sih. Kemarin Ferrari nggak tahu kenapa melempem banget. Ya sebenarnya Carlos Sainz, Oranye dan merah. Carlos Sainz mirip sih, maksudnya ya Carlos Sainz tiap race kayaknya begitu sih. Cuma Leclerc yang juga agak Leclerc yang fall Ya, off. Leclerc Kalau saya sih yang- gitu-gitu ya, aja. Nggak bisa kalau ngejar- Sainz kemarin- nggak bisa ngejar Russell, Ya, nggak bisa ya. ngejar Alonso. benar. Salah. Sainz ya udah gitu-gitu aja lah. Dan kayak kemarin untungnya 5 detiknya Sainz aman karena Lewis Hamilton kan belakangnya jauh tuh. Jadi untungnya 5 detik dan bisa-bisanya gitu loh 5 detik mulu lu seneng banget sama 5 detik Itu. Sainz gitu kan. Udah Australia 5 Kalau turun detik, posisi ini 5 tampar detik. itu Stewart ya guys. Iya, jadi gue udah feeling nih pas dia ngerem di pit stop. Wah, asapnya banyak banget ini. Jangan-jangan 5 second nih beneran dong. Aduh. Kenceng banget Iya. ya. Kita gila. Tuh masuk pitnya asapnya kan banyak banget Buru-buru. tuh kemarin. Aduh, jadi ya udahlah gimana lagi dan kita lihat apakah dominasi ini akan segera berakhir. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya tahun depan feeling gue masih Red Bull Ya, ini tahun iya. depan ya. Tunggu tengah musim guys. Soalnya- Kita baru akan lihat setelah setengah musim. Enggak, soalnya gini. Upgrade-nya gimana? Biasa Vettel kan 4 kali tuh. Minimal ini Red Bull 4 kali juga ini kayaknya menurut gua ya. Aduh. Iya, dan- janganlah. Ada tahun-tahun Kan battle-nya. tahun ini kan tahun ketiga nih. Tahun ini kan tahun ketiga. Jadi tahun depan tuh tahun 2024 itu masih Red Bull, 2025 masih Red Bull lagi mungkin 5 kali, 2026 baru era baru mungkin baru kita bisa mungkin lain nih, Waduh. mungkin. Karena gimana Aduh, sekarang ini tidak. masalahnya gini loh, era sekarang itu era angin ya. Maksudnya pengendali anginnya Oh, ada di iya. Red Bull gitu loh. Jadi dan Aston. iya, Aston juga Iya. ada. Dan Ferrari kemarin mau berusaha meng-hijack orang Red Bull juga gagal gitu kan. Gagal, bos. Terima. Red Bull Iya. langsung perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak nggak boleh cabut dari sini. Enggak, tapi ya tololan aja orang Red Bull mana mau pindah ke Ferrari, bos. Ya kan, ya gue mending stay di Red Bull lah gitu kan. Lu kalau jadi pegawai Red Bull, emang lu mau ditawarin masuk ke Ferrari? Ya, nggak Oh, mungkin iya juga ya. kecuali Gitu ya, kata orang. kecuali mungkin Nggak juga. gajinya 2 kali lipat mungkin bisa gue pikirkan. Kalau 2 kali lipat dan nggak mungkin Ferrari ngasih gaji segitu juga gitu kan. Paling ya nambah-nambah dikit lah gitu. Ya nggak worth aja. Kolot. Iya. Iya. Jadi ya nggak worth lah, mending gue di tim yang menang sekarang. Urusan nanti beberapa tahun lagi Red Bull fall off ya udah, yang penting sekarang gue masih stay. Nanti kalau Red Bull mulai fall off baru cari tim lain gitu. Pasti mau-mau aja tim-tim lain kan. Gitu. Jadi ya we'll see ya gimana perkembangannya, karena udah mulai bahas tiap race tuh, Max Verstappen hebat sekali. Kita tiap race bahasnya begitu teman-teman ya. Betul. Tahun lalu masih seru. At least ada satu deh ntar. Enggak, tahun lalu kita masih seru Ya. bahas marah-marah Ferrari gitu kan. Wah, Max Verstappen Iya. akhirnya. Tahun ini Ya ntar ada satu lah, at least ada satu guys. Tahun Saya ini mending bahas Ferrari. marah-marah Ferrari ya Iya, daripada bahas jujur lebih seru bahas marah-marah Ferrari dah. Ini bahas Max Verstappen jago, aduh malas banget gua. Aduh, ya sayang banget. Masalahnya Ferrari sekarang udah nggak terlalu badut teman-temannya. Cuma pace-nya badut. Iya. Cuma maksudnya balapannya nggak terlalu badut lah, udah normal lah Enggak. gitu. Iya. bagus. Mobilnya Aston gak usah dibahas ya guys ya. Aston, Diem-diem aja ntar Aston, naik, iya, naik. Aston dah, itu kayak benalu karena malu kita semua ya. Ferrari, Mercedes tuh malu sama Aston gitu. Jadi nggak usah bahas Iya. panjang-panjang lah, emang udah jago lah. Nggak, yang jago Komeng sih, Aston biasa aja. Orang Stroll aja kemarin nggak ini. Strollnya mediocre guys. Iya kan? Komennya yang gimana? Oh, udah nge-lag. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Silakan komen aja di bawah
apa-apa lagi yang kalian perhatikan di race kemarin dan apa harapan kalian ya ke depannya. Mungkin yang seru nonton Miami kemarin fans Red Bull gitu ya, pasti seru-seru aja sih. Easy win Aku gitu. bukan fans Red Bull. Nggak, maksudnya bukan fans Red Bull, kalian tapi menang kayak gitu tuh ya pasti happy sih. Gue jadi kalau jadi fans Red Bull juga mamam tuh yang lain tuh gitu kan. Nih, Nomor nih, satu. gak usah Nomor dibayangin satu. guys. Nomor Gak usah satu. dibayangin. Nonton 2 ronde musim 2022 udah kelihatan Mike kayak gimana guys. Iya anjir, aduh. Ya kita lihat sampai nanti. Gue tuh Udah kelihatan gambarannya guys. gue tuh podcast Turning Point tuh apa ya, bahas apa gitu karena seru. Tahun lalu tuh wah Ferrari bisa gue roasting. Tahun ini gak ada guys. Aduh, tahun ini Ferrari mau di roasting tuh ya memang kalah pace aja, bukan karena lawak balapannya gitu loh. Pace-nya aja yang memang turu gitu kan. Jadi nggak bisa di roasting kalau kayak gitu kan. Jadi ya hopefully Ferrari, masa gue mendoakan hopefully Ferrari badut lagi kan nggak juga gitu kan. Jadi bingung juga harus gimana ya. Jadi ya sekali lagi guys ya, itu aja hari ini. Kita mau closing nggak jadi ya kan. Jangan lupa untuk like, komen ya menurut kalian apa yang kalian amati ya, dan apakah sesuai dengan prediksi kalian juga, apakah sesuai dengan kalian harapkan, dan apa yang kira-kira menurut kalian yang bisa membuat F1 lebih seru lagi kalau misalnya dominasi ini terus berlangsung gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Thank you so much. Jangan lupa like videonya, tinggalin komen di bawah, dan juga di-share ini ya semua videonya ini teman-teman ke orang tua kalian, ke saudara kalian semua share. Dan ya jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih juga kita udah menyentuh 1000 subscriber. Terima kasih. Oh iya. Thank you so much ya. GG. Mantap ya GG. 2000 ya soon. Thank you. Jadi terima kasih banyak, tolong di-support, dan ya see you soon. Kita akan ketemu lagi di minggu depan podcastnya teman-teman membahas Imola. Oke? Thank you so much. Bye bye. Itu aja hari ini. Selamat menikmati.